Pemirsa, meski berbagai upaya mengatasi polusi udara di wilayah Jabodetabek terus dilakukan pemerintah, nyatanya kualitas udara masih memburuk dan menebar prahara. Polusi udara belum juga beranjak, akibatnya beban anggaran kesehatan pun membengkak. Dibutuhkan usaha bersama-sama. Semuanya. Dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan. Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal, penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan. Kemudian kita juga telah melakukan modifikasi cuaca, TMC juga usaha. Ada tindakan untuk WFH lagi, Pak Jokowi? Dan juga work from home juga dilakukan. Kemudian pengawasan pada industri, PLTU, semuanya juga sekarang ini dilakukan. Pada sepeda motor, mobil, semua cek semuanya emisinya. Saya kira ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu. Kerja total dan butuh waktu. Itulah penegasan Presiden Joko Widodo menyikapi polusi udara yang makin parah. Menteri Luhut Binsar Panjaitan pun ditunjuk Presiden sebagai komandan lapangan mengatasi makin parahnya polusi udara. Presiden mengancam menutup perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah dalam mengatasi polusi udara. Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali. Dalam hal penegakan hukum, Kementerian LHK telah menjatuhkan sanksi pada 11 entitas bisnis yang menyebabkan pencemaran udara. Dari 351 industri termasuk PLTU dan PLTD sebagai sumber pencemar, kami telah melakukan identifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan peralatan yang ada di kementerian. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4-5 minggu lagi dari ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan. Sementara itu, ada 6 besar kasus gangguan pernapasan akibat parahnya polusi udara yang dilaporkan makin meningkat. Dampaknya tentu saja menjadi beban BPJS yang juga semakin membengkak. Nah, kita laporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernafasan ini beban BPJS-nya tahun lalu 10 triliun. Ya. Dan kalau melihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Ya. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernafasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar 8 triliun dari 10 triliun yang tadi, yang 6. Kita juga menganalisa
apa penyebab penyakit pernafasan ini? Ya, penyebabnya banyak. Nah, kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara. Polusi udara menduduki posisi kelima sebagai faktor resiko kematian tertinggi di Indonesia. Segera atasi prahara polusi udara agar tak makin merajalela. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.